Selamat malam semuanya. Kita akan mencoba membuat basis data ya, basis data atau database. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat basis data perpustakaan sekolah. Nah, sebelum kita membuat di PHP Admin, kita akan menganalisa dulu tabel-tabel apa saja yang ada di dalam database tersebut. Langsung saja, yang pertama ada tabel siswa. Kemudian yang kedua ada tabel petugas. Kemudian yang ketiga ada tabel buku. Kemudian yang keempat ada tabel peminjaman. Nah, di dalam tabel siswa ini dia juga mengambil tabel kelas. Ya, ditambah tabel kelas di sini. Nah, minimal ada ini satu 2 3 4 5 ya. 5 tabel. Langsung saja kita akan menghidupkan XAMPP-nya di sini. Saya bisa klik XAMPP Control atau XAMPP Star. Dalam hal ini saya akan XAMPP Star saja. Sudah, kalau sudah seperti ini kita buka di eh, localhost PHP admin. Nah, kalau sudah eh, untuk membuat basis data, kita klik database, kemudian di sini ditulis nama database-nya apa. Misalnya di sini saya menuliskan database eh, library, digital library gitu ya, digital underscore library. Ini boleh juga perpustakaan juga boleh, perpustakaan gitu aja ya. Pustakaan digital. Read. Nah, kalau sudah akan muncul di sini perpustakaan digital. Yang pertama kita akan membuat tabel kelas ya. Tabel kelas kita buat di sini ketika perpustakaan digital karena belum ada strukturnya, maka kita buat dulu tabel kelas. Misalnya tabel kelas saya isi misalnya ada ID kelas, terus apa? Nama kelas, jurusan. Jadi ada 3 kolom. Langsung saja kita buat ID kelas dengan tipenya integer, value-nya bisa 5. Kemudian indeksnya primary. Setelah itu AI itu auto increment. Kalau sudah kita lanjut di nama kelas, ya, tipenya varchar, ini 50. Kemudian jurusan. Nah, jurusan ini akan saya buat opsional. Maka tipenya enum. Isinya apa saja? Isinya ada yang pertama pengembangan perangkat
lunak dan BIM. Yang kedua ada broadcasting dan perfilman. Kemudian yang ketiga ada manajemen perkantoran, apa, MPLB apa? Eh, MPLB jurusan apa? Manajemen dan layanan bisnis ya. Dan layanan bisnis. Coba. Udah. Kalau udah seperti ini kita save. Udah ya. Nah, ini tandanya database kalian udah jadi, database kita udah jadi. Di mana di sini ID kelasnya sebagai primary key, kemudian ada nama kelas, ada jurusan. Coba kita insert. Insert itu untuk memasukkan data. Ya. Pertama, saya akan mencoba membuat 10 PPLG. Jurusannya apa? Pengembangan perangkat lunak dan game. Kemudian saya buat lagi 10 MPLB. Jurusannya apa? Manajemen perkantoran. Ya, uh, di sini muncul query-nya. Query-nya insert into kelas. Nah, ini kita baru saja melaksanakan atau membuat sebuah perintah data manipulation language, yaitu eh, insert. Jadi kalau kita tadi cuman apa namanya ngeklik-ngeklik itu kodenya ini. Bisa juga kita membuat apa namanya isinya seperti ini. Insert into kelas, ID kelas, nama kelas dan lain sebagainya. Gitu. Nah, apakah ini bisa kita kita coba ketik di apa namanya query dengan data yang lain. Nah, misalnya ini. Kita akan mencoba menginput kelas 11 ya, pengembangan perangkat lunak dan kelas 11 MPLB. Ini juga bisa sama dengan ketika tadi kita insert yang ngeklik-ngeklik saja. Bisa diganti dengan perintah seperti ini. Insert into tabelnya apa. Kemudian di sini kolom, kemudian value. Value itu nilainya. Nilainya apa? Yang pertama ID-nya kosong karena dia sudah auto increment, kemudian ada nama kelasnya, ada nama jurusan gitu. Kita go. Jadi ketika nanti di browse hasilnya sama. Yang antara diklik sama yang tadi ngetik itu sama saja. Udah di sini yang belum ada kelas 10 BCF ya. Kita coba insert lagi lewat sini. 10 BCF. Jurusannya broadcasting, kemudian ada lagi 11 BCF. Jurusannya broadcasting. Sudah, kita coba browse. Browse itu melihat. Ini ya, semua sudah. Sekarang kita akan mencoba, kalau tadi kan insert ya. Insert itu kalau di SQL-nya pakai insert into. Nah, sekarang browse. Browse itu kan melihat data. Dia SQL-nya, data manipulation language yang sintaknya pakai select. Ya.
melihat tabel itu pakai select. Select misalnya bintang from eh, kelas gitu. Tuh, akan muncul data-datanya. Udah ya. Kemudian eh, selanjutnya kita akan mencoba membuat tabel siswa. Langsung new saja. Misalnya di sini ada ID siswa, integer misalnya 5, auto increment, primary, ya kan. Kemudian saya akan sambungkan dengan tabel kelas, ID kelas ya, integer 5 dia foreign key. Kemudian ada nama siswa, nama siswanya kita pakai varchar. Kemudian di sini misalnya 100, apalagi alamat ya, teks sudah. Ini dulu ini contoh saja ya. Oh, ini siswa. Nah, sudah berhasil kan? Nah, siswa ini dia akan mengambil kolom dari tabel kelas, yaitu kelas. Maka akan saya desain di sini. Saya akan mendesain tabel siswa ini apa namanya berhubungan dengan tabel kelas ya. Boleh diklik designer atau enggak di sini boleh di struktur saja siswa begini. Struktur ya. Kemudian di sini relation view. Nah, saya akan mencoba membuat eh, hubungan antara tabel apa namanya kelas, ID kelas di siswa akan saya hubungkan dengan tabel ID kelas di tabel kelas. On restrict ya, ini cascade bisa, restrict bisa. Cascade itu kalau cascade ketika di kelas berubah, maka di siswa juga akan berubah secara otomatis. Saya akan coba cascade saja. Nah, ini udah jadi. Kalau seperti ini, dia berarti sudah berhubungan kan? Maka nanti ketika dilihat di sini, desainer, ini udah ada gandengannya. Nah, kan tabel kelas, ID kelas di siswa akan berhubungan dengan ID kelas di kelas. Maka ketika nanti di input ya, mana di sini siswa menginput siswa, insert misalnya, saya akan menginsert. Nah, ketika memilih kelas ini sudah ada namanya di sini. Dia kelasnya berapa, tidak hanya kode. Karena sudah berhubungan dengan tabel siswa, tabel kelas ya. Contohnya di sini saya akan menuliskan siswa bernama siapa misalnya. Siswa bernama Adnan. Alamatnya misalnya Magelang. Nah, ini tinggal dipilih dia kelasnya mana. Misalnya kelasnya 10 PPLG. Saya akan menginput lagi yang kelasnya 11 BCF.
Namanya siapa ya? Dani. Alamatnya Temanggung. Loh, ini kita baru saja menginsert info siswa ID ini dengan data ini. Maka ketika kita browse, nah ini sudah jadi datanya. Itu sederhananya membuat basis data dan membuat relasi ya. Relasi basis datanya. Atau foreign key, bahasanya origin key. Ini tadi kan sudah di origin key ya. Gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, kemudian eh, sama halnya ketika nanti kita akan membuat tabel petugas, tabel buku, tabel peminjaman sama dengan membuat tabel yang sudah kita buat tadi. Tinggal menyesuaikan saja kolomnya apa saja. Kemudian eh, kita akan mencoba mengekspor atau mendownload database yang sudah kita buat tadi. Kita klik database, kemudian kita ekspor di sini. Nah, yang sudah kita download ini adalah database yang barusan kita buat. Ketika kita buka di sini, nah, ini adalah sintaknya, sintak atau apa namanya kode-kode yang sudah kita buat tadi. Semua ada di sini. Itu kita lanjut di pertemuan selanjutnya.